Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membuat tema tentang doa. Jadi doa ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sebagai hamba sudah sepantasnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba yang banyak sekali kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita. Tentunya kita ketika mempunyai kekurangan atau ketidakmampuan, tentunya kita harus memohon sesuatu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha segala-galanya. Oleh karena itu, ketika seorang hamba tidak mau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dianggap sebagai orang yang sombong karena merasa dirinya mampu atas masalah-masalah atau kekurangan atau ketidakmampuan hamba itu. Oleh karena itu, doa ini merupakan senjata bagi seorang mukmin, orang yang beriman. Kemudian doa itu pun juga rohnya ibadah. Jadi ketika kita melakukan sholat pun, kita itu juga banyak melaksanakan, mengucapkan doa-doa di dalam sholat. Ya, memang di dalam sholat itu doa. Jadi sholat sendiri adalah artinya doa. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat, kemudian diiringi dengan doa di dalamnya, maka kita harus benar-benar ketika melaksanakan itu benar-benar dalam keadaan khusyuk. Karena di dalam sholat itu doa-doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita memang kita itu sebagai hamba yang sangat lemah. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha segala-galanya. Ketika seseorang tidak mau berdoa, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menenggelamkan orang-orang yang sombong di dunia ini. Oleh karena itu, ketika kita berdoa harus senantiasa memohon kepada Allah dengan harapan yang penuh. Jangan sampai kita itu ketika berdoa dengan seenaknya, kemudian kita dengan sombong, mungkin kita dengan santai-santai, maka doa-doa seperti itu sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memohon kepada Allah harus benar-benar kita itu pertama-tama memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Kemudian kita harus merasa sebagai hamba yang sangat lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah harus senantiasa mengerti
waktu, dan tempat bagaimana supaya doa kita itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika kita berdoa, kita memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita awali dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, maka kita cukup memakai bahasa apa yang kita pakai sehari-hari. Yang penting kita ketika berdoa dengan sopan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, mungkin kalau orang Inggris pakai bahasa Inggris, orang Jepang pakai bahasa Jepang. Nah, semua itu Allah tahu akan maksud dan tujuan hambanya ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas ketika kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita itu tidak mengerti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memakai bahasa Arab tetapi kita tidak mengerti maksudnya. Lebih baik kita memakai bahasa Arab tetapi juga memakai bahasa Jawa. Kemudian yang jelas apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kita mengerti bahwasanya yang kita mohon kepada Allah adalah kita paham. Jadi ketika Allah memberikan apa yang kita mohon, kita tahu, tetapi ketika kita memohon tetapi tidak mengerti maksudnya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak paham, ketika Allah memberikan, kita pun tidak mengerti. Dan perlu kita ketahui bahwasanya doa kita itu tidak senantiasa diberikan Allah itu sesuai dengan permohonan kita, tetapi Allah itu lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita butuhkan Allah itu lebih mengerti. Misalnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mobil Ferrari misalnya, padahal kita ini orang-orang yang kelasnya bawah. Otomatis orang mobil yang mewah itu kan pajaknya yang pertama adalah banyak, kemudian kalau ada kerusakan akan banyak. Tapi kalau ekonomi yang sangat lemah atau rendah, otomatis kita akan kewalahan bahwasanya kita itu tidak mungkin membiayai ketika rusak atau pajaknya yang banyak itu kita tidak mampu membayarnya. Maka Allah pun lebih mengerti, mungkin kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mobil pickup atau mobil yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kita, menunjang kehidupan kita, peningkatan ekonomi kita sehari-hari. Oleh karena itu, ketika kita memohon kepada Allah harus benar-benar kita itu paham akan yang kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita berdoa, kita menutup dengan bacaan sholawat, kemudian ditutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau bacaan hamdalah. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan pernah bosan-bosan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dalam keadaan mampu, ya ini kita mampu dalam segi ekonomi, atau mungkin ada ketenangan dalam keluarga kita, maka kita itu jangan sombong bahwasanya saya sudah mampu ekonomi saya, kemudian saya sudah mampu keluarga saya dalam keadaan tenang, tetapi
kita harus tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada badai yang menimpa kepada seorang hamba, maka doa kita itu cepat tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kita itu menyimpan doa-doa itu sebagai senjata, nanti di waktu dalam keadaan kita mungkin ada sesuatu di tengah jalan atau di perjalanan kehidupan kita, maka doa kita cepat tersampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentang doa itu tadi. Diawali dengan alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian berdoa mohon kepada Allah. Yang jelas kita ketika memohon kepada Allah, kita itu mengerti apa yang kita mohon, walaupun diselingi dengan bahasa Arab juga kita memohon kepada Allah dengan bahasa yang kita pahami, sehingga yang kita mohon itu benar-benar ketika sudah diijabahi oleh Allah, kita itu tahu. Kemudian kita tutup dengan sholawat, kemudian ditutup lagi dengan bacaan alhamdulillah. Dengan bacaan alhamdulillah dan sholawat itu dengan tujuan ada doa-doa kita itu supaya lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan syariat yang telah dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus senantiasa ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berdoa itu kita harus tahu waktu atau tempat yang mustajabah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, kita harus mengerti, paling tidak harus mengerti bahwasanya ketika kita berdoa itu ada tempat-tempat yang lebih cepat doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu-waktu ada kesempatan yang sangat baik itu, maka harus kita gunakan sebaik-baiknya. Adapun tempat-tempat yang mustajabah diantaranya adalah ketika kita berziarah kepada kedua orang tua kita di makam, ya, kita berziarah di makam kedua orang tua kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah tempat yang mustajab. Bahkan ada orang itu kalau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ziarah makamnya kedua orang tuanya, insya Allah tidak akan diberi kesusahan atau kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ridho Allah ridho walidain. Jadi ridho Allah itu juga ridhonya kedua orang tua. Makanya walaupun orang tua itu memang keadaannya memang sudah meninggal dunia, tetapi itu adalah pindah tempat, tapi rohnya tetap. Jadi ketika kita di makam pun kita itu tahu, kedua orang tua kita itu tahu bahwasanya kita itu sedang berada di sana. Mungkin orang tua kita juga memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Jadi jangan menyangka orang-orang yang mati itu mati, tetapi dia itu hidup dalam keabadian. Yaitu orang-orang yang diberi keselamatan di dunia dan di akhirat, maka dia pun akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah sampai nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, kemudian tempat-tempat yang lainnya adalah berziarah ke para makam waliullah atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian juga kepada orang-orang yang alim ulama, yang benar-benar mereka itu berjuang ikhlas di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ketika di tempat-tempat orang-orang waliullah, kita harus benar-benar juga menjaga etika sopan santun kita ketika berziarah kepada para waliullah. Jangan sampai kita itu bahasanya seenaknya sendiri sehingga kita tidak mengerti aturan. Jadi ketika berdoa diusahakan menghadap ke kiblat. Kemudian kita ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan di atas, jangan sampai ke bawah sini, tapi memohon dengan cara di atas sini. Kemudian kepala kita mendongak ke atas sehingga tangan ini rapat, ya tangan ini rapat begini. Kemudian setelah kita berdoa, kemudian kita usapkan ke muka ini sampai sini, badan semua. Kalau ada yang sakit, mungkin ada badan kita yang sakit, misalnya ini sakit rodanya, ini bagian dada, ya ada jantung, ada hati, ya ini agak lama sedikit, kemudian terbaru ke bawah, yang mana yang sakit itu agak lama. Jadi itu ibaratnya ketika berdoa itu hasarnya apa, bekasnya itu bisa untuk mengobati badan kita yang ada yang sakit. Oleh karena itu ketika memohon berdoa di tempat, ya ini masalah tempat, ketika berdoa di tempat yang mustajabah itu, kalau kita masih di lingkungan Indonesia, misalnya Indonesia ini, maka kita biasanya di makam para waliullah. Jadi bukan sekedar wali songo saja, tetapi banyak sekali para orang-orang soleh, orang-orang waliullah yang mana memang kita itu tidak tahu, tapi setidaknya kita itu mengetahui bahwasanya dalam kehidupannya memang benar-benar orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian memang benar-benar seorang yang alim, tidak mempunyai, ya bisa dicontoh oleh kita perilakunya, perbuatan dan ucapannya. Oleh karena itu ketika kita memohon berdoa di tempat-tempat waliullah itu, maka ketika kita lewat pun harus lewat kakinya. Jadi maksudnya dari, kalau dalam saran biasanya kan mujurnya itu kan ke utara selatan, maka yang kakinya itu kalau biasanya kan di arah selatan, ya itu berarti kita harus lewat kakinya, jangan lewat atasnya, kecuali kalau memang nggak ada jalan untuk lewat kaki, misal sudah buntu yang kaki sudah dibuat untuk ziarah orang lain, maka terpaksa kita boleh lewat itu, memang dalam keadaan terpaksa. Dan tempat-tempat lain yaitu di masjid, atau kalau kita bisa, ya semoga kita semua bisa menjalankan umroh atau ibadah haji di Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, itu kita bisa ke Masjid Nabawi di Madinah, kemudian juga kita bisa ke Makkatul Mukarramah, yaitu di Baitullah. Di tempat itu adalah tempat-tempat yang
mustajabah. Ibadah kita tidak sama ketika kita di Indonesia dengan ketika di Makkatul Mukarramah atau di Madinatul Munawwarah, itu tidak sama. Kemudian masih banyak lagi di tempat-tempat seperti di Arafah, itu juga mustajabah. Kemudian juga ada waktu yang mustajabah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat yang mustajabah dan juga ada waktu yang mustajabah. Di antara waktu-waktu yang mustajabah adalah waktu kita melaksanakan sholat, sesudah sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu yang mustajabah. Kemudian pada waktu kita bepergian dengan tujuan yang baik, untuk mungkin kita silaturahim atau kita perjalanan, yang jelas perjalanan untuk kebaikan, bukan perjalanan yang maksiat. Kemudian jadi ketika di dalam perjalanan pun kita diusahakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di waktu dalam perjalanan itu merupakan waktu yang mustajabah. Boleh berdoa apapun, yang penting berdoa yang baik-baik. Kemudian waktu yang mustajabah lagi adalah ketika hujan mulai turun, gerimis. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu adalah waktu juga yang mustajabah, waktu yang sangat dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu hujan gerimis, kemudian kita memohon kepada Allah, sama mohon doa apapun juga diperbolehkan, yang penting memohon yang baik-baik. Kemudian waktu yang tepat lagi adalah ketika kita menjenguk orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu doanya mustajabah. Orang yang mendapatkan ujian dari Allah itu doanya sangat mustajabah. Makanya kita itu jangan sampai menggoda atau mengejek atau mempermalukan orang-orang yang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya diuji dengan keadaan kekurangan, keadaan miskin atau fakir, kemudian atau dalam keadaan orang yang sakit. Jangan sampai kita itu mengejek, atau justru kita harus memohon doanya supaya doa kita itu cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang orang fakir, orang miskin itu ketika memohon untuk dirinya itu sulit, diibaratkan ular menyembur dirinya sendiri kan nggak mungkin ya, seperti itu. Yang jelas ketika kita berhadapan atau bertemu dengan orang-orang yang fakir, yang miskin, kita harus banyak-banyak menolong, kemudian minta doanya supaya diberi keselamatan dunia akhirat, diberi kebahagiaan dunia akhirat. Lebih-lebih sama-sama kita saling mendoakan karena kita sebagai seorang sesama muslim. Itu adalah waktu-waktu yang tepat. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, kalau orang yang sakit tidak mampu maka mengucapkan, maka kita pun harus yang mengawali. Jadi kita berdoa, kemudian yang sakit cukup mengamini. Kita berdoa untuk orang yang sakit, kemudian kita juga mendoakan diri kita
supaya diberi sehat walafiat atau diberi kesuksesan dunia akhirat. Itu kita yang berdoa, tetapi yang mengaminkan adalah orang yang sakit. Jangan orang yang sakit parah minta doa, ya tentu saja akan mengganggu kesehatannya, malah mengganggu kesehatannya. Kita yang sehat yang mendoakan, kemudian yang sakit cukup mengamini. Mungkin kalau tidak bisa mengucapkan di dalam hatinya, dia pun akan mengamini. Begitu yang jelas, kita sebagai hamba Allah ketika berdoa itu harus dengan hati yang khusyuk, hati yang bersih, kemudian ya berusaha semaksimal mungkin. Mungkin kita sulit untuk menata hati, berkonsentrasi ketika berdoa, memohon, benar-benar memohon kepada Allah. Tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita itu ketika berdoa itu seenaknya, kemudian memohon seperti orang yang malas-malasan. Nah, seperti itu akan sudah seperti orang yang sombong. Oleh karena itu kita ketika kita berdoa harus dengan beretika yang baik, ya minimal yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita itu merasa sebagai orang yang mampu menangani masalah-masalah kita sendiri. Jadi ada suatu kisah, ada seorang yang soleh di dalam hutan. Kemudian dia dikejar-kejar, ada ular yang dikejar-kejar oleh masyarakat. Kemudian ular itu bisa berbicara, saya dikejar-kejar oleh orang, mau dibunuh, tolonglah aku. Sebagai orang soleh tentunya dia pun berusaha melindungi walaupun itu hewan. Akhirnya ular ini minta bersembunyi, disuruh bersembunyi di dalam jubahnya orang soleh. Tapi ular itu tetap tidak mau. Saya tidak mau nanti orang-orang tahu kalau saya di bawah, saya akan dibunuh dan saya akan mati. Maka ular itu pun mau disembunyikan di dalam bajunya, jubahnya, di dalam jubahnya orang soleh itu, tetapi juga tidak mau. Tetapi ular itu minta untuk sembunyi di dalam perutnya orang soleh itu. Maka orang soleh itu pun juga bertanya, kamu nanti menyakiti aku, kamu nanti akan merusak organ tubuhku yang ada di dalam. Tapi ular itu tidak. Setelah lalu orang soleh itu disuruh untuk mangap, bahasanya apa, membuka mulutnya. Akhirnya ular itu pun masuk ke dalam mulut dan perut orang soleh itu. Akhirnya orang-orang yang mengejar tadi pun bertanya, apakah tahu ada ular yang lewat sini? Dan orang soleh pun menjawabnya, untuk menyelamatkan ular ini tidak tahu. Akhirnya orang itu yang mengejar itu adalah pergi. Setelah pergi, ternyata ular ini adalah jelmaan setan. Dan ular itu bicara kepada orang soleh bahwasanya disuruh orang soleh untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang soleh tidak mau, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ular itu mengancam akan merusak seluruh
organ tubuh yang ada di dalam perutnya jika tidak mau. Akhirnya orang soleh ini memohon, ya rusaklah nggak apa-apa, tapi saya beri kesempatan untuk mencari tempat untuk kematian saya. Maka orang soleh ini berjalan-jalan dan di tengah jalan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari ular yang mengancamnya. Kemudian orang soleh ini setelah berdoa, kemudian aras bergetar dan kemudian menurunkan suruhannya untuk ke bumi dan menjelma menjadi orang yang tua. Dan pada saat itu orang tua ini membawa daun-daunan, kemudian daun-daunan ini disuruh makan oleh orang soleh itu, dan daun-daunan itu ternyata obat untuk menghancurkan ular-ular yang ada di dalam perutnya. Kemudian setelah dimakan daunnya ini, ular ini hancur, kemudian muntah dikeluarkan lewat mulut juga. Nah, ini sebagai bukti bahwa doa itu sangat penting untuk kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwasanya mungkin